Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Baik, pada siang hari ini saya Rusiana merasa bersyukur dan bahagia, senang sekali bisa berada di sini pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini kita ada tamu. Ibu, selamat siang. Assalamualaikum, Ibu. Ya, waalaikumsalam. Iya, jadi Ibu Faidah, sarjana agama dari MTS Mambaul Falah, betul Iya, Ibu? betul. Iya, jadi pada siang hari ini nanti kita akan berdiskusi, akan sharing dengan Ibu Faidah dari MTS Mambaul Falah terkait dengan literasi digital madrasah Kabupaten Kudus. Dan kita untuk memanfaatkan waktu, karena sudah duhur ya Ibu ya, mungkin ini kita memang tadi agak ada penyesuaian, jadi mohon maaf Ibu. Baik, mungkin saya akan awali dengan apa ya? Saya jadi grogi nih ketemu dengan Ibu. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir di tengah kesibukannya mengajar. Nah, Ibu Faidah, bolehkah diceritakan sedikit, mungkin Ibu sudah di MTS Mambaul Falah selama berapa lama, pengalaman mengajarnya sudah berapa tahun? Ya, terima kasih. Saya di MTS Mambaul Falah sudah mulai tahun 2000 sampai sekarang. Sudah lama ya Bu ya, 2000, sekarang 2021, sudah 20 tahun lebih ya Bu ya. Ya. Kemudian di sana saya memegang mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial sejak awal sampai sekarang. Oke, baik. Jadi Ibu Faidah sudah 20 tahun lebih ya mengajar di MTS Mambaul Falah mata pelajaran IPS ya. Baik, Ibu, ini di masa pandemi ini ya Ibu ya, untuk pembelajaran di MTS Mambaul Falah bagaimana? Apakah masih full online ataukah sudah ada offline? Jadi ada yang offline, ada yang online seperti itu? Untuk di MTS kami ini off semua Mbak ya. Jadi ini tatap muka tapi jamnya diperpendek. Begitu ya. Tatap muka diperpendek. Jadi untuk pembelajaran ini adalah tatap muka gitu. Jadi mungkin kami juga menyiapkan untuk offline. Jadi untuk online. Jadi nanti kami juga dituntut untuk membuat media pembelajaran yang dimana media itu nanti digunakan untuk siswa-siswi kami yang menarik sehingga mereka merasa senang dengan pembelajaran yang kami hasilkan dari mengikuti pelatihan literasi digital di at home kemarin yang diadakan oleh Yayasan Nusantara 1 Kudus bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, menarik sekali nih Bu. Jadi ada workshop dari Yayasan Nusantara 1 Kudus. Ya. Oke. Mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan terkait dengan workshop yang Ibu ikuti, Bu Faidah. Iya, terima kasih. Saya senang sekali mengikuti workshop pelatihan literasi digital karena hanya 91 dari sekian guru yang ada di Kudus itu yang diambil hanya 91 termasuk saya. Nah, dari acara itu saya senang karena menambah pengetahuan dan pengalaman kami dalam membuka atau melek IT gitu ya, melek IT yang sebelumnya saya itu kurang tahu bagaimana cara membuat PowerPoint dengan frame-frame yang menarik. Maker, terus kemudian media sosial branding dan lain sebagainya. Saya juga merasa berterima kasih dan ini nantinya saya pakai untuk menambah kualitas diri saya dan peserta didik saya di Madrasah MTS Mambaul Falah. Oh iya, menarik sekali ya Bu ya. Jadi Bu Faidah ini nanti kita akan secara lebih detail akan bercerita, Ibu Faidah akan bercerita tentang pengalaman dan cerita menarik dalam mengajar. Dan beliau baru saja menyampaikan bahwa akhir-akhir ini mengikuti workshop tentang
literasi digital ya, sesuai dengan topik kita hari ini Ibu ya. Memang kita berada di sini untuk membicarakan itu, untuk diskusi dan sharing dan praktek baik dari Ibu Faidah mengenai literasi digital madrasah. Ibu, ketika sebelum mengikuti workshop, kira-kira boleh tidak Bu digambarkan sedikit suasana pembelajaran di kelas Ibu ketika mengajar, baik itu offline atau mungkin ketika kemarin pandemi. Jadi supaya nanti kita bisa melihat bahwa ternyata workshop itu apakah memberikan manfaat dan dampak bagi Ibu sendiri sebagai seorang guru dan juga kepada siswa gitu. Mungkin bisa ceritakan dulu sebelum mengikuti workshop itu seperti apa begitu suasana kelas atau bagaimana Ibu handle kelas. Silahkan Ibu. Ya. Terima kasih. Ketika sebelum saya mengikuti, saya hanya metodenya sama seperti guru-guru yang lain, yaitu konvensional. Dan saya sedikit mengambil ketika waktu itu mengambil YouTube tentang pembelajaran itu, pembelajaran, tapi tidak bisa membuat sendiri. Ya. Oke, baik. Ketika saya jadi sudah, maksudnya memanfaatkan, mengambil dari video-video YouTube yang sudah ada, begitu ya, Bu, ya? Saya ambil terus saya pas sesuaikan dengan tema atau RPP yang ada gitu. Kemudian setelah saya mengikuti, saya diajari bagaimana kita membuat konten pembelajaran yang kreatif, inovatif ya. Ada lagi Pak Agam ini yang memberi materi Animaker ya, kemudian Pak Zulmansah PowerPoint yang menarik bagaimana. Ibu bahkan ingat nama pematerinya ya. Terus dipandu oleh Fasda yang ada di Kudus seperti Pak Kosmanto, Pak Ngadimin dan Pak Soladi, sehingga waktu itu saya mencoba membuat membuat ini PowerPoint yang sesuai dengan tema, dan itu anak-anak tidak jenuh ketika melihat kita menayangkan gitu. Sehingga saya mencoba-coba tanya ke sana ke sini, akhirnya jadi juga, dan kemarin saya sudah tayangkan ketika ada monitoring dan di-upload gitu. Oke, baik ya. Selamat Bu. Dan ya, itu adalah sebuah pencapaian ya Bu, ketika kita guru mengikuti sebuah workshop kemudian bisa mengimplementasikannya, kemudian diapresiasi oleh siswa, dan juga sebuah achievement atau pencapaian bahwa itu kita masih terbuka untuk mau belajar hal baru. Dalam hal ini adalah teknologi ya Bu ya. Ya, teknologi atau media pembelajaran yang mungkin secara khusus tadi Bu Faidah sebutkan adalah PowerPoint yang interaktif gitu ya. Jadi kalau dulu pakainya konvensional ya Bu ya. Jadi konvensional itu berarti ceramah gambar gitu ya, gambar atau tadi memanfaatkan video yang ada di YouTube disesuaikan dengan topik ya. Misalnya topiknya sedang apa nih Bu? IPS. Kemarin itu kita membuat tentang keadaan iklim di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia ya Bu ya. Ini juga musimnya pas hujan ya Bu ya. Ya, jadi oke, baik. Itu selain dibekali di workshop tersebut Ibu, selain dibekali bagaimana membuat PowerPoint yang interaktif, adakah jenis-jenis aplikasi atau media pembelajaran lain yang dikenalkan di sana dan dipraktekkan? Yang diajarkan kemarin dalam pelatihan itu banyak sekali ya. Untuk media pembelajaran itu hanya PowerPoint, tapi bisa media social branding ya. Ada juga media pembelajaran yang kreatif ya, seperti pakai animasi itu ya. Kemudian ada materi pengelolaan administrasi, ini bagi tendik ya, bagi tenaga pendidikan ya Bu ya, yang tidak berkaitan dengan siswa ya. Iya, jadi itu membuat social branding dengan menggunakan Instagram, Facebook sehingga keberadaan kita itu bisa dilihat oleh orang tua wali siswa ya, sehingga bagaimana materi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru hari ini ya, sehingga bisa mengoreksi dan tahu gitu. Ya, menarik sekali ya Bu ya. Dan dari banyak banyak pilihan yang diberikan di workshop tersebut, Ibu memilih atau itu ditugaskan Bu istilahnya untuk silahkan bisa menggunakan
salah satu untuk dipraktekkan digunakan, Ibu memilih PowerPoint. Ya, kemarin saya juga memilih PowerPoint dengan Instagram, Bu. Dengan Ya, Instagram, masukkan itu. Saya mencoba karena sebelum mengikuti literasi saya tidak punya Instagram. Kemudian baik. betul, Jadi sekarang karena punya Instagram ya, Bu, ya? Namanya apa, Bu, Instagramnya? Faidah. Ya. Nanti saya coba cari ya, Bu ya. Ya, saya Instagramnya Rusiana Irawan nih, Bu. Iya, mencoba untuk masuk ke dunia sosial media. Iya, kemudian saya itu sering tanya anak saya itu gimana itu, soalnya saya tidak pernah mengikuti yang namanya Instagram itu karena waktunya terbatas juga gitu, untuk membuka-buka itu. Ya, menarik sekali ya, Bu. Saya tertarik dengan yang Instagram. Jadi Instagram itu kalau di workshop itu lebih ditekankan kepada apa, Bu? Apakah istilahnya untuk publikasi atau apa ya, menunjukkan bahwa kita melaksanakan praktek-praktek pembelajaran yang baik di sekolah, supaya publik itu mengetahui, baik itu orang tua atau masyarakat luas itu mengetahui ya, ini berarti ini ada guru nih namanya Bu Faidah misalnya di MTS Mambaul Falah memberikan pembelajaran terkait iklim misalnya dengan menggunakan PowerPoint. Apakah seperti itu, Bu? Yang diupload di Instagram itu apa? Gitu. Yang saya upload di Instagram itu baru pelatihan literasi digital, belum masuk ke pembelajaran itu ya. Baik. Jadi yang kami pakai itu baru PowerPoint-nya saja, itu yang pakai slide-slide itu yang menarik dengan gambar-gambar, dengan gambar-gambar yang menarik gitu saja. Belum sampai ke itu karena mungkin keterbatasan kami untuk tetapi cukup baik, Bu. Jadi kalau menurut saya ketika kita mendapatkan banyak sumber belajar dari sebuah workshop atau pelatihan itu, memang kita tidak langsung mengambil semua, tetapi dalam aplikasinya kita menemukan kesulitan yang mana gitu, tapi memang lebih melihat bahwa ternyata mungkin di Mapel IPS ya, Bu ya. Kalau Ibu melihat bahwa PowerPoint ini walaupun mungkin orang melihatnya ini hal sederhana, tetapi ada sisi-sisi lain dari PowerPoint itu yang tadi Bu katakan interaktif dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan ya, seperti itu. Nah, setelah menggunakan itu, Bu, ketika itu di workshopnya itu tadi kan ada istilahnya in begitu ya, kemudian on ketika guru harus kembali ke sekolah, kemudian mempraktekkan, respon siswanya bagaimana, Ibu? Ya, karena kalau saya pikir siswa ini kan berbeda zaman dengan dulu ya. Kalau sekarang ini anak-anak sudah membuka akses dengan mudahnya, sehingga mau tidak mau guru dituntut untuk mengikuti, sehingga konten-konten pembelajaran yang di dalam sosial media itu perlu sekali diisi oleh pelajaran-pelajaran sehingga anak-anak bisa melihat, mempelajari, dan bisa berpengetahuan luas dengan bertanya ke banyak teman atau yang ada di konten-konten. Karena anak-anak sekarang pastinya punya Instagram semua ya, Bu ya. Gitu. Nah, MTS sudah punya Instagram ya, Bu ya? Iya, gurunya pastinya yang sudah ya, gurunya yang tidak punya. Nah, ini coba saya cari nih, Bu, Instagram Bu Faidah. Bu Faidah sambil boleh bercerita. Faidah ya, Bu, namanya ya? Faidah 4 berapa nah, itu ya. Setelah yang mana, Ibu? Oke, sebentar. Nah, ini ketika Ibu nanti sudah punya akun Instagram ya, Bu Faidah begitu. Menurut versi dari workshopnya itu, apakah nanti anak-anak sistemnya follow ke Ibu, kemudian bagaimana begitu? Nah, nanti saya cari lagi ya, Bu ya. Ada yang banyak yang follow, Bu, mengikuti gitu aja. Ya, tetapi lebih diutamakan nanti itu untuk pembelajaran ya. Jadi salah satu implementasi literasi digital dengan menggunakan atau dengan memulai dari guru itu mempunyai akun dulu, begitu ya, Bu ya, supaya walaupun memang kalau kadang kan begini Bu, saya tidak tahu apakah Bu Aida merasa yang sama gitu, sering kali mendengarkan sharing begitu dari guru-guru yang mungkin sudah senior seperti itu, bahwa untuk apa punya sosmed begitu, untuk apa punya Instagram, kepentingannya tidak terlalu banyak. Nah, mungkin guru-guru tersebut itu belum mengetahui betul bahwa ternyata akun sosmed tersebut bisa untuk media pembelajaran ya, dan mungkin malah lebih menarik
perhatian ya Bu ya, Iya, karena dan siswa itu banyak sekarang yang iya anak-anak itu sudah memang terbiasa mereka membuka gadget in hand gitu, akses-aksesnya. akses Instagram, Facebook ya, dan mungkin banyak aplikasi lain mereka sudah sangat terbiasa Iya. begitu ya ya. Jadi rencananya Ibu nanti akan mengembangkan apa lagi, maksudnya akan selain PowerPoint? Apakah Ya, Ibu ada sementara rencana kemarin itu untuk- banyak guru yang tanya, Iya. bagaimana cara membuat ini Bu ya? Kok bisa begini? Bagaimana ada banyak gambar-gambar yang dimasukkan? Terus saya bilang, nggih, mangke nek wonten wekdal kula bisa mengasih tahu, tinggal jenengan mau mengambil RPP yang mana kan gitu. Nanti alurnya gitu. saya Iya. kasih tahu gitu. Oh, baik Jadi ya, Bu. banyak Jadi- guru yang mau tanya iya. tentang pembuatan cara, terus pembuatan Iya, iya. apa namanya PowerPoint yang dulunya itu hanya tulisan yang Iya, diketik betul. dipindahkan ke situ, tapi sekarang ada banyak varian misalnya gambar tadi, Gambar. terus tulisan yang bisa berjalan atau Jalan. bagaimana ya, Iya. sehingga PR bagi saya untuk bisa menolakkan ilmu Betul ya, yang itu namanya ya saya terima dari workshop. ya Karena literasi Ibu untuk tadi termasuk dari hanya berapa Bu? 91 yang sekudus ya. ya. Itu seleksinya bagaimana? Apakah apply ataukah berdasarkan penunjukan begitu? Untuk seleksinya kelihatan dari penunjukan di atasan Penunjukan dari ya, atas dan ya. disesuaikan dengan kuota. 91 itu 30 MI, 30 guru MTS, 31 guru MTS, 30 guru MA. Seluruhnya Oke. ada 91. Iya. Gitu. Ya, baik sekali Bu. Tadi yang disampaikan Bu Faidah bahwa setelah workshop kemudian Ibu punya sesuatu gitu, oleh-oleh dalam hal ini adalah PowerPoint sebagai media pembelajaran. Yeah. Karena workshopnya tadi kan mengusungnya ini adalah literasi digital gitu ya yeah. Bu ya. Bagaimana untuk memberikan bekal, pemahaman dan juga oleh-oleh dalam tanda kutip tadi. Jadi dititipkan satu ilmu baru begitu untuk guru-guru yang terpilih untuk bisa nanti diaplikasikan di kelas, dan Ibu tadi sudah menyampaikan hal baik akan mendiseminasikan, istilahnya men-share untuk guru-guru lain yang belum berkesempatan ya ikut untuk workshop. Dan dari situ terlihat juga ya Bu ya bahwa perlu ada kolaborasi ya Bu ya dengan sesama guru, rekan guru, kolaborasi, kemudian komunikasi dan juga kerjasama yang baik dan juga kemauan belajar kalau saya lihat, betul ya Bu ya? Iya. Jadi waktu itu saya untuk membuat media pembelajaran dengan PowerPoint saja saya kesulitan sekali. Berapa lama Bu yang dibutuhkan? Sehari, 2 hari untuk satu materi? Bisa. Salah itu takut laptop ya sama HP itu. Ini gimana cara saya tanya ke teman sana teman sini. Maksudnya yang saya maksud itu tidak tahu, sehingga saya itu berusaha untuk membuat ini gimana ya. Terus tanya sana tanya sini, akhirnya ketemu dan kita akhirnya bisa. Dan waktu itu saya ditelepon kepala, Bu, besok Rabu ada FASDA monitoring pembuatan konten pembelajaran. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi ada monitoringnya ya Bu ya? Iya, terima kasih. Jadi ketika monitoring itu dari FASDA. Istilahnya FASDA itu kepanjangannya apa ya Bu ya? Fasilitator daerah. Itu memang benar-benar melakukan fungsi monitor ke sekolah. Iya. Kemudian melihat memang melihat apakah model peserta workshop pembelajaran itu langsung dengan mengimplementasikan begitu ya. Iya. Jadi pada waktu itu hari Rabu kemarin ya, ada beberapa tim dari FASDA dan datang ke sekolah kami untuk menilai bagaimana pembelajaran ini setelah mendapatkan pelatihan literasi digital gitu. Kemudian saya disuruh ngajar sesuai dengan apa yang saya buat ya, PowerPoint-nya saya buatkan, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik gitu. Apa Bu evaluasinya dari yang tim Monef itu? Oh ya, evaluasinya ini anak-anak harus dikasih tugas untuk berdiskusi. Gitu ya. Jadi tidak hanya monoton satu arah. Walaupun medianya sudah
modern gitu ya Bu ya. Iya. Ternyata masih ada hal yang kita perhatikan ya Bu ya, walaupun ya, kita jadi sudah anak-anak dia mengembangkan pemikirannya secara kritis gitu. betul iya. Nah ini jadi menarik sekali Bu. Nah itulah mengapa saya tanyakan Om Monefnya, berarti kalau saya lihat sih ini ya Kemenak sudah cukup serius untuk Meningkatkan, mengupgrade ya. upgrade kemampuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran untuk untuk meningkatkan literasi digital guru seperti itu ya Bu ya, dengan terbukti dengan diadakannya workshop, kemudian adanya Monef dan tadi menarik sekali ketika ada masukan bahwa siswa tetap harus dilibatkan atau ada keterlibatan siswa untuk diskusi, untuk memberikan kesempatan kepada siswa itu berpikir kritis ya Bu ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau biasanya berarti memang ini ya Bu ya, mungkin sudah tetapi belum maksimal ya Bu. Bagaimana di kelas itu anak-anak diberikan satu bentuk tugas supaya mereka itu berkelompok, berdiskusi begitu dengan temannya. Sementara itu kadang kita terbatas oleh waktu Bu. Iya betul, apalagi jadi, ini dipotong ya Bu waktunya. Jadi kita hanya poin, terus nanti kalau ada yang kurang jelas bisa WA langsung gitu untuk apa yang ditanyakan gitu. Jadi keterbatasan waktu untuk mata pelajaran karena ini kan masih PPKM terbatas. Jadi meskipun kita tatap muka cuman waktunya terbatas. Jadi tidak bisa diskusi gitu. Supaya ya Bu, jadi kan begini ya, ini kita sudah punya ilmu baru, misalnya sudah kita bawa ke kelas, anak-anak tampaknya sudah enjoy begitu, sudah senang. Oh ini Ibu Faidah ada inovasi nih, kita mengajar dengan sesuatu yang baru yang mungkin anak-anak belum pernah rasakan gitu ya. Nah itu kira-kira nanti rencana Ibu ke depan apa untuk memaksimalkan pembelajaran Bu? Oke, untuk memaksimalkan pembelajaran saya harap dari pelatihan ini diadakan terus sehingga guru yang lain selain saya yang tidak mempunyai kesempatan bisa merasakan dan bisa memperoleh ilmu ya, sehingga literasi digital ini yang hanya diikuti 91 ini kan masih ada guru dari yang berapa lain, ratus Bu kalau satu ini? Kudus ya banyak ya? Banyak sekali, sehingga guru-guru yang lain bisa memperoleh ilmu ini dari pelatihan selanjutnya yang diadakan ya, sehingga saya tidak kewalahan karena di sekolah saya itu hanya saya yang diikutkan untuk pelatihan tersebut sehingga kalau mereka dapat sendiri dari pelatihan langsung kan lebih enak gitu, lebih jelas gitu loh maksudnya ya, sehingga saya harapkan dari pelatihan yang saya lakukan ini berlanjut untuk diadakan lagi untuk guru-guru yang belum mengikuti, sehingga beliau bisa mengikuti pada berikutnya. Skala besar bisa meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, sehingga madrasah tidak dinomorduakan. Oh begitu ya Bu. Jadi selama ini ada kesan-kesan seperti itu ya Bu? Karena madrasah kan dianggap nomor 2, sehingga kalau guru-gurunya ya SMA, gitu ya, SMP gitu saya ya. Jadi ingat Bu, tadi tuh Pak Suhadi menyampaikan hal itu. Jadi kalau dulu Bu, paradigmanya madrasah itu adalah second choice gitu, pilihan kedua ketika siswa itu tidak bisa diterima atau masuk di selain madrasah namanya apa? Sekolah gitu ya, bukan madrasah itu sebenarnya bahasa Arab ya Bu, artinya sekolah juga. Tetapi maksudnya ini adalah sekolah yang mereka kan betul ya. Tetapi sekarang Bu gitu, tadi Pak dari sesi yang pertama dengan Pak Suhadi tadi yang Kepala Kemenak Kudus itu menceritakan bahwa sekarang itu sebelum PPDB saja itu beberapa madrasah favorit di Kudus itu sudah nutup. Jadi kalau saya lihat ini memang kesempatan baik ya Bu, ketika trust masyarakat itu sudah baik kepada madrasah, maka madrasah juga melakukan banyak persiapan dan juga program-program supaya tetap bisa mengikuti perubahan dari yang dicanangkan pemerintah. Dalam hal ini misalnya secara khusus sekali adalah tentang literasi digital atau digital literacy seperti itu. Nah, harapan Bu Faidah tadi baik sekali bahwa
workshop atau pelatihan-pelatihan seperti ini akan bisa sustain ya Bu ya, berkelanjutan, dan juga mungkin bisa mengcover lebih banyak guru ya, karena ternyata Bu Faidah pribadi itu akan merasa bukan berat ya, tetapi menantang gitu ya Bu, mungkin ya bahasa lainnya adalah merasa tertantang nanti kalau harus menyampaikan ke banyak orang gitu ya. Tetapi ada banyak guru lainnya Bu, mungkin guru-guru muda di sekolah di MTS Ibu. Untuk yang ikut literasi digital itu banyak guru muda, yang tua itu hanya beberapa orang termasuk saya, gitu sehingga ya? Saya itu kalah cepat. Kalah cepat, tetapi tidak kalah semangat ya Bu ya, iya, tapi tetap bersemangat ya. Itu ya, jadi saya berharap sekali ini bisa berlanjut, diadakan lagi sehingga guru-guru yang lain tidak berkesempatan kemarin hari berikutnya bisa mengikuti. Iya. Dan Bu, di workshop itu apakah disampaikan juga bahwa literasi digital itu apa sih begitu? Ada nggak Bu? Oh ya, literasi digital. Setelah kita tadi sudah ngobrol lama ya, saya mau coba kembali ke situ. Apakah nanti workshop itu sebetulnya bisa dikembangkan ke arah yang lebih lebih luas lagi ya, dan dalam jangka waktu yang mungkin seperti yang Ibu sampaikan akan ada workshop lain seperti itu ya. Apa Bu yang diceritakan itu di membaca tapi dalam bentuk digitalisasi gitu ya. Baik membaca dari konten-konten pembelajaran atau tapi bentuknya digital. Kalau dulu itu kan bentuk dalam bentuk buku. Sekarang ini anak-anak kan kalau mereka itu kan hanya bawa HP, tapi di HP itu kan banyak sekali konten-konten ya. Nanti diharapkan Bapak Ibu guru bisa mengisi konten itu dalam bentuk pembelajaran gitu. Baik, jadi memindah wahanakan ya Bu ya. Kalau dulu kita secara konvensional hanya lihat kalau belajar itu persepsinya adalah kertas atau buku. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, maka dan ada tuntutan ya bahwa nanti anak-anak kita ya Bu, ternyata itu kan mereka harus melek teknologi ya. Jadi kalau Mas Menteri itu kan itu ada istilahnya literasi, itu nanti kan literasi informasi untuk anak-anak MTS SMP itu ada AKM, itu betul ya Bu ya? Angka assessment kompetensi minimum. Itu kan diharapkan anak-anak itu bisa nanti kompetensi literasi numerasi, literasi informasi, betul ya Bu ya? Dan ada juga literasi digital seperti itu. Oh ya, baik. Menarik sekali. Nah, kalau anak SMP tapi padahal kan pada prakteknya kesehariannya Bu, itu mereka tidak boleh menggunakan HP. Kalau saya itu kan di sekolah saya itu yang 75% kan pondok, yang 25% itu ngelaju, yang di pondok jelas tidak boleh pakai HP itu termasuk kendala dalam menyampaikan. Biasanya satu pondok itu ada HP satu yang dipakai untuk itu HP sekolah, HP pondok, HP pondok yang nanti ada informasi sekolah apa nanti disampaikan di situ. Pondok putra 1, pondok putri 1. Yang pegang guru pengurus, koordinator ya, pengurusnya di pondok itu, sehingga nanti kalau ada informasi disampaikan ke anak kelas berapa, ada informasi apa di kelas berapa, itu nanti misalnya kelas 7 ada informasi disampaikan ke kelas 7 yang ada di pondok itu gitu. Jadi banyak sekali. Tapi berarti di situ fungsi digitalnya hanya untuk informasi ya Bu ya. Ketika untuk pembelajaran kan sebetulnya aktornya atau penggeraknya adalah guru ya Bu ya. Ketika Ibu mengajar siswa yang pondok tadi kan Ibu bisa masih tetap menggunakan PowerPoint atau mungkin dalam versi yang sangat sederhana, misalnya menggunakan Google Form ya Bu ya, biasanya untuk penilaian Google Form, atau mungkin menggunakan semacam Mentimeter atau tektul lain. Jadi teknologi atau aplikasi lain yang untuk pembelajaran masih bisa berarti ya Bu ya. Atau kalau sekolah ada laptop banyak ada ya, dan bisa digunakan. Bisa digunakan, cuman kan terbatasnya itu tadi. Biasanya kalau ada penilaian anak-anak bisa ke lab ya, tapi kan nanti ada sesi-sesinya, tidak semua siswa bisa masuk gitu. Tapi pada intinya anak-anak masih bisa akses teknologi ya Bu ya, bisa. Yang di pondok itu loh. Bisa, tapi dalam waktu sekolah, jam sekolah, karena nanti di bawah pengawasan istilahnya di bawah pengawasan sekolah, tapi nanti setelah pulang itu kan ada waktu kegiatan pondok lagi, sehingga
dalam kegiatan pondok semua media seperti HP, laptop harus dilepas. Gitu. Berarti di situ nanti sudah ketika sudah seperti itu, nah itu berarti ini ya no digital ya. Yeah. Ketika sudah seperti itu berarti oke baik. Ya, kendalanya ya di sekolah kami itu alat sarana prasarana itu hanya ada 3 proyektor sehingga kita ketika untuk satu sekolah ada 7 rombel sehingga ketika ada guru lain yang ingin menggunakan itu harus gantian gitu ya, gantian misalnya siapa sing pesen dulu gitu. Jadi saya ini berharap sekali ada bantuan dari pihak yang berkait untuk agar literasi digital ini bisa diterapkan. Perlu adanya bantuan untuk menunjang ke literasi digital seperti tadi proyektor atau alat-alat yang lain yang digunakan untuk pembelajaran dalam kelas gitu. Baik, tetapi kalau kita lihat Ibu sebetulnya ya tadi yang Ibu sampaikan dari hasil workshop itu sebetulnya literasi digital literacy atau literasi digital itu kan sebetulnya itu tadi ya istilahnya memindah wahanakan. Kalau dulu siswa belajar mungkin dari hanya textbook berupa dari tulisan, dan sekarang mereka bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Nah itu sebetulnya kan kita lihat ya Bu, banyak definisi itu terkait literasi digital adalah seperti itu. Nah ada salah satu yang mungkin saya ingat itu sebetulnya kan nanti begini, itu adalah kesempatan kemauan dan kemampuan kita nanti untuk menemukan informasi, kemudian nanti apakah akan kita gunakan atau tidak. Nah itu juga sebetulnya bagian dari literasi. Ketika kita mempunyai banyak referensi Bu, seperti yang Ibu sampaikan, ternyata banyak media pembelajaran. Nah seperti itu. Tetapi yang lebih penting adalah mau bagaimana dan tidaknya mau dan tidaknya, dan juga begini Bu, untuk melihat kembali ketika saya mengajar bahasa Inggris misalnya, Ibu mengajar IPS. Dari semua aplikasi tektul atau apapun itu namanya yang digunakan untuk media pembelajaran, itu kita sudah harus bisa juga mempunyai keterampilan untuk memilah ya Bu ya, betul memilah ya? Dan memilih. Ya, memilah dan memilih untuk kita gunakan di kelas kita, apakah sesuai atau tidak, seperti itu. Ya, Ibu, kita sudah ngobrol panjang lebar ya ini Ibu ya. Iya. Kalau kita kembali ke topiknya, jadi Bu Faidah ini kan tadi bercerita tentang pengalaman mengajar ya Bu ya, pengalaman dan cerita menarik dalam mengajar begitu. Jadi selama kurun waktu 20 tahun Bu, 21 tahun ya Bu ya. Ya, dan sekarang ini di tahun 2021 sedang rame dalam tanda kutip terutama ada COVID gitu ya. Ya, kita jadi lebih ini Bu, jadi lebih menantang ya. Sebetulnya kan literasi digital itu tidak muncul ketika COVID, tidak muncul ketika pandemi, tapi memang ini adalah literasi yang memang dilihat ini yang perlu dipunyai oleh siswa-siswa kita, oleh generasi nanti Bu gitu. Nah, delalah gitu ya, dalam bahasa Jawa ya, in Japanese delalah gitu. Kok ada COVID ya Bu, ada pandemi, jadi situasinya menjadi semakin harus gitu ya, semakin menantang dan semakin harus ini, kita harus memaksimalkan literasi digital. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau Ibu lihat ini sebagai ini pertanyaan yang sama Bu, tadi juga saya tanyakan ke Pak Suhadi. Jadi literasi digital ini menurut Ibu apakah sebagai sebuah ancaman atau peluang kalau menurut Bu Faidah? Menurut saya ini adalah sebuah peluang untuk di era yang serba global, sehingga mau tidak mau karena kita hidup di zaman yang serba IT, sehingga guru dituntut untuk melek IT tadi ya, sehingga jangan kalah guru dengan muridnya itu ya, sehingga literasi digital ini nanti bisa digunakan untuk memberikan informasi pembelajaran gitu ya, dipakai untuk memberikan informasi pembelajaran kepada
peserta didik itu, sehingga memberi informasi pembelajaran peserta didik ini kan dengan IT, sehingga guru-guru ini dituntut untuk lebih tahu tentang lebih bisa bagaimana agar supaya konten pembelajaran ini bisa sampai ke anak, ya bagaimana caranya kan gitu, sehingga kita harus banyak tahu dan banyak bertanya gitu. Kalau misalnya pun kita harus bertanya ke murid begitu, is it okay Ibu? Kadang apakah bisa saya tanya kepada anak. Nah, saya suka ini Ibu, ternyata ini ya pemikirannya apa ya? Ini guru betulan ini gitu, maksudnya memang tidak melihat bahwa saya guru kalau bertanya malu begitu ya. Ya saya siapa yang biasa main TikTok kan gitu. Saya Bu. Terus nanti saya ajari ya cara membuat gitu. ya. Jadi Ibu ini sudah rencana mau ini ya, mau TikTokan kan gitu, sehingga Ibu pun mau tanya saja, terus nanti dipilih yang sesuai gitu. Terus nang ono apa sing tulisan ini iso ada musik itu bagaimana? Gimana? Nanti Bu tak ajari. Nah, gitu. Itu Jadi Bu, nanti namanya mereka itu kan digital native ya. Jadi mereka lahir precat itu ya, in bahasa Jawa. Di bahasa Jawa lahir itu memang sudah digital ya. Maknya mungkin ketika mereka lahir maknya ini live streaming gitu ya, Facebook. Ya, selamat pagi. Ini saya di rumah sakit nih, mau menunggu proses kelahiran anak kedua dan sebagainya. Nah, sekarang zamannya sudah seperti itu, dan Ibu tadi menyampaikan, saya senang sekali ketika saya bertanya bahwa bisa nggak Bu kita bertanya ke murid, dan Ibu boleh-boleh saja dan sah-sah saja ya Bu ya. Jadi ya itu salah satu sisi kita sebagai guru yang mungkin perlu kita pertajam gitu ya Bu ya, bahwa tidak hanya dianggap saya yang paling mampu. Betul. Walaupun tadi disampaikan bahwa guru itu nanti harus bisa mengawal, memberikan arahan ya Bu ya, sebagai motivator, fasilitator, tetapi tidak menutup kemungkinan kita pun kadang bertanya atau mungkin bahkan istilahnya belajar juga dari anak-anak kita atau dari siswa kita. Karena kita kalah. Iya betul, karena generasi ada yang mengatakan gini Bu, kalau generasi saya generasinya generasi yang sebelumnya generasi Majapahit Bu. Betul ya Bu ya, jadi generasi Majapahit tidak tersentuh IT gitu. Iya. Nah, kalau dari respon anak-anak Bu, atau perspektif anak-anak yang Ibu Faidah lihat itu bagaimana? Apakah memang sangat penting sekali kita itu membekali mereka dengan digital literacy atau literasi digital? Apa kepentingannya ketika mereka itu nanti sudah lulus SMP, SMA, kemudian hidup di dunia nyata begitu? Apa pentingnya mereka ketika literate atau melek digital itu Ibu? Apakah itu akan mempermudah hidup mereka ataukah bagaimana? Untuk membekali anak sehingga memang waktu sekarang zaman ini kan semua misalnya mau cari sekolahan itu kan sekarang sudah pakai digital ya, daftar sekolah sudah pakai digital ya. SMK harus sini juga kemarin pas pendaftaran ada daftar yang kesini tidak diterima, harus pakai. Iya betul itu, karena ada anak didik saya yang kesini tidak bisa Bu, harus melalui internet ya, foto gitu. Jadi di scan dulu. Istilahnya nanti datang ke sini secara offline tidak dilayani gitu ya. Itu salah satu tuntutan ya Bu ya. Mau nggak mau kita harus ikut. Sehingga anak-anak sudah tahu bagaimana daftar ya di SMK yang ini SMK harus Bu niki pripun lah, niki dibuka terus mangke di scan ana nggon fotokopi, saya bilang begitu. Nanti kamu dikasih dari sana terus kirimkan ke sini, terus rapotnya juga begitu harus di scan ya Pak ya. Jadi ini juga penting sekali sehingga mereka tidak bingung gitu loh. Bagaimana kok seperti ini kan itu. Iya betul Bu. Jadi istilahnya ketika anak-anak itu juga melek teknologi, mereka punya literasi digital itu nanti juga mereka punya salah satu ya atau bentuknya sebagian kecil keterampilan hidup juga kan ya Bu, itu kan salah satu keterampilan hidup juga ya, bagaimana kita bisa cope up atau bagaimana kita bisa adaptasi dengan perubahan ketika itu baru syarat daftar kerus ya Bu ya, apalagi nanti misalnya anak-anak kita kan dia akan melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, akan diterima masyarakat menjadi misalnya profesi-profesi tertentu seperti itu ya.
Ibu, satu mungkin dan yang lebih ini pembelajaran IPS ya Bu. Bisa nggak Bu saya diceritani sedikit saja, maksudnya materi yang kalau Ibu mengajar itu sangat merasa sangat menguasai dan menarik gitu. Contohnya begini Bu, saya tuh ngajarnya bahasa Inggris, kemudian saya mengajarnya di vocabulary building atau ya pembentukan kosakata begitu, dan juga extensive reading, membaca luas. Itu tuh saya merasa senang kalau mengajar extensive reading, karena memang hanya meminta mahasiswa untuk mari kita baca sama-sama, setelah itu kita diskusi seperti itu. Nah kalau materi di IPS Bu, dengan ini boleh bayangan aja dulu Bu, kalau misalnya belum sempat dilaksanakan, kira-kira apa yang Ibu bisa istilahnya rencanakan ketika nanti menggunakan TikTok mungkin atau menggunakan Instagram untuk mata pelajaran IPS. Misalnya ini temanya iklim ya Bu ya, dan iklim dan cuaca tidak Bu? Jadi satu begitu atau iya iklim dan cuaca. Kira-kira bentuk pembelajarannya boleh, atau mungkin penugasan yang kira-kira tadi anak-anak itu merasa terlibat dan nanti mereka akan praktek juga menggunakan teknologi, kira-kira apa ya Bu ya? Kita boleh diskusi, atau kalau Ibu punya pemikiran itu sudah sepertinya seperti ini gitu akan lebih baik ya. Biasanya untuk iklim itu bisa dilihat dari matahari ya nanti. Ya penyinaran sinar matahari ya. Jadi penyinaran matahari ini kalau matahari di sebelah selatan itu biasanya. Sebentar, selatan ke sana Ibu ya? Iya, itu berarti biasanya musim penghujan. Nanti kalau matahari sebelah utara ya musim kemarau. Kemudian berarti ini sekarang kan musim hujan ya Bu, berarti matahari ada di sebelah selatan. Atau bisa digunakan kita mengingat arah angin ya. Betul. Biasanya kalau musim penghujan ini angin muson barat. Kita menggunakan angin muson barat yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Ya. Karena ini membawa titik-titik air yang banyak sehingga Indonesia terjadi musim penghujan gitu. Dan musim penghujan ini biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai April. Iya, kira-kira Bu, anak-anak itu kalau kita kasih tugas gitu Bu, tugas atau mungkin yang mereka nanti pokoknya hasil tugasnya itu mereka apakah akan diupload ke Instagram atau mereka buat TikTok, itu apa ya Bu kira-kira? Ibu ada bayangan nggak misalnya memikirkan kira-kira saya akan mengaplikasikan, jadi begini, ini itu kita berjalan atau apa istilahnya itu kan ada istilah sambil menyelam minum air ya Bu. Sebetulnya kita itu saya tertarik ya tadi ketika Ibu Faidah menyampaikan kita itu juga bisa loh belajar dari anak-anak. Nah itu sebetulnya kita nggak usah bisa juga kita tidak perlu mengatakan kan misalnya ini caranya gimana, tapi cukup berikan penugasan yang membuat mereka itu nanti berkelompok, berdiskusi kan, jadi ada proses Bu, komunikasi, ada proses dia itu nanti tukar pendapat, kemudian berpikir kritis. Ini tugas Bu Faidah kok sepertinya sepele sederhana tapi kok menantang ya. Nah, kira-kira apakah sudah pernah ada tugas misalnya tentang iklim dan cuaca itu anak-anak diminta untuk apa, atau coba kita, saya bilang kita Bu, barangkali nanti saya bisa memberikan salah satu ide terus Ibu celing gitu, iya apa ya, supaya mereka nanti ketika penugasan itu juga memanfaatkan teknologi gitu. Kira-kira apa ya Bu ya? Sementara kok saya belum ketemu ya. Soalnya, gitu ya, iya. Kalau di YouTube ya. Itu apa Bu? Misalnya tentang iklim dan cuaca, dia hanya akan berupa apa misalnya video ya? Iya, video dan kemudian ini adalah gitu. Letak lintang, karena letak lintang Indonesia itu kan di 0 derajat sampai 23 derajat. Sehingga di letak lintang 0 derajat sampai 23 derajat lintang utara maupun lintang selatan itu kan iklimnya tropis. Kemudian di atasnya itu kan subtropis 23 sampai 40 derajat. Kalau di iklim di iklim tropis kan 2 musim. Kalau di subtropis kan 4 musim. Sedang kemudian kalau bicara ini Bu, iklim dan cuaca gitu ya. Nih anak-anak disuruh diskusi, biasanya diskusi tentang apa? Mengapa terjadi
musim ini ya. Oh, seperti itu ya. Jadi masih belum sampai ke IT-nya, literasi digitalnya kan iya, Bu. baru kenal ini, Iya, jadi betul. untuk mencari itunya belum sampai. Cuma saya tadi berpikir itu, Bu, bahwa kalau kita itu bisa kita Mungkin dapat satu ilmu, kita sambil jalan coba mungkin ini mereka menjadi pelajaran bagi saya, PR untuk saya juga, Bu, bagaimana untuk memberikan anak sehingga anak ini nanti praktek literasi digital tanpa mereka sadari ya, Bu, ya. Iya, Padahal gitu. kita juga nanti saat itu kita juga belajar juga dari ternyata kok misalnya begini, bisa nggak ya, Bu? Ini saya ngomong-ngomong kosong aja ya, karena saya dulu SMK, Bu. Jadi saya tidak belajar geografi secara mendalam. Jadi hanya sampai SMP. Betul ya, SMP. Misalnya tugasnya begini boleh nggak ya, Bu? Ini ngobrol saja nih. Karena kan terkait dengan temanya ini menarik sekali. Misalnya nanti literasi digital itu dipraktekkan oleh guru dan ternyata anak-anak itu juga bisa menggunakan seperti itu. Kalau TikTok itu ada, Bu. TikTok itu yang konten-konten bahasa Inggris itu ada. Jadi hanya dengan durasi berapa itu dia istilahnya ya, tentang grammar atau bagaimana idioms itu di TikTok ada. Mungkin kalau IPS juga mungkin ada, tapi ya belum bisa juga ya, Bu ya. Belum sampai situ saya. Jadikan tugas bagaimana, Bu, mungkin ya, Bu ya. Ya, atau mungkin disuruh selfie lah sambil monolog misalnya. Saya ini di bulan istilahnya ini, Bu, bulan Desember ya. Ini di bulan Desember di Indonesia matahari berada di selatan karena musimnya sedang musim ini misalnya. Jadi sepertinya kalau anak-anak itu dibuat eksis seperti itu, seneng nggak ya, Bu? Ya, anak-anak itu kayaknya kan butuh pengakuan ya kalau anak masih SMP gitu. Jadi sebetulnya tugasnya sepele, mungkin hanya upload lah ke Instagram foto selfie dengan matahari. Gimana itu, Bu, foto selfie dengan matahari? Nah, contoh saja yang terpikirkan oleh saya, Bu. Tetapi mungkin saya yakin sekali Bu Faidah itu nanti dengan satu bekal dari pelatihan workshop itu ya, Bu ya, tentang literasi digital. Saya tuh suka belibet. Biasa kalau kita di ini digital literacy ya, literasi digital itu bisa dibawa ke kelas, memberikan dampak untuk anak-anak ya, Bu ya. Kemudian anak-anak bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa mempraktekkan juga. Artinya dia nggak hanya menerima, tapi dia juga bisa menggunakan itu. Kalau begitu ya, saya sudah dari tadi berarti saya sudah menemukan, mungkin dia bercerita dengan diupload gitu kan, dia bisa bercerita tentang gitu ya, Bu, ya? Dan itu dikirim ke saya atau bagaimana. Saya mau lihat, Bu, nanti kalau misalnya benar itu jadi tugas di kelas Ibu, diupload di mana, saya akan lihat, saya akan like. saya akan bisa berikan komen gitu. Jadi kan sekarang sepertinya kemampuan komunikasi juga penting ya, Bu ya. Iya, ini kan waktu pembelajaran berarti tahun yang akan tahun datang, semester genap. Ini kan sudah baru bersemesteran, tutup semester. Jadi baru santai sekali saja, Bu. Ya, ini kan kita diskusi. Baru 1 kali kemarin untuk pembelajaran. Ini semacam hanya Bu, istilahnya kita brainstorm saja. Juga saya belajar, Bu Faidah juga kita saling sharing begitu. Barangkali ternyata tadi yang kita lakukan itu kita memang kepentingan workshop itu tadi literasi digital adalah untuk upgrade profesionalisme guru. Tetapi ternyata ketika kita bawa ke kelas itu anak-anak juga ternyata bisa belajar dan melakukan hal yang sama. Nah, seperti itu. Iya, baik. Ibu, kalau saya boleh meminta Ibu bisa menyampaikan semacam closing statement atau penutup begitu terkait dengan tema yang disampaikan Bu Faidah, kaitannya dengan literasi digital dan juga pengalaman mengajar Ibu gitu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang berkompeten sehingga saya hari ini bisa di sini ya, terutama Fasda dari Kudus yang meminta saya untuk sedikit menyampaikan pengalaman tentang literasi digital ini ya. Saya sangat senang ya, tadi saya sudah katakan saya sangat senang sekali dalam mengikuti pelatihan literasi digital karena dalam
pelatihan itu menambah wawasan saya atau melek IT ya dalam tugas saya sebagai guru atau pendidik, sehingga dituntut saya untuk lebih mengetahui dan mengimplementasikan dalam dunia pendidikan, sehingga anak didik saya juga akan lebih maju dalam mengetahui dan literasi digital itu saya tekankan tidak hanya diperoleh dari Bapak Ibu guru saja, bisa dilihat dari konten-konten pembelajaran lain yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Saya berharap sekali dari pelatihan ini nanti bisa berlanjut, sehingga Bapak Ibu guru yang tidak punya kesempatan pada literasi digital kemarin bisa mengikuti pelatihan yang akan datang yang diadakan oleh Kemenek bekerjasama dengan Yayasan Nusantara 1 ya. Sehingga secara umum nanti guru-guru di madrasah semakin baik itu mengenai melek IT maupun mutu dalam pembelajaran ya, sehingga kita nanti bisa bersaing di dunia pendidikan itu. Dan harapan kami ya untuk madrasah-madrasah yang kurang sarana prasarannya bisa dibantu gitu ya. Ya, bisa dibantu Bu ini ya, sehingga nanti bisa melaksanakan pembelajaran secara digitalisasi. Gitu. Untuk gitu. memaksimalkan ya Bu ya. Gitu. Itu dari kami ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Faidah. Ya, sangat berharga sekali Ibu sharingnya pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih, saya belajar banyak juga dari Bu Faidah. Jadi bahwa milestone mengajar yang panjang itu kadang juga tidak berarti jika kita merasa bahwa kita sudah senior, kita sudah cukup lama mengajar sehingga tidak perlu upgrade kualitas diri. Dan Bu Faidah ini adalah salah satu contoh guru yang mempunyai semangat yang luar biasa dengan milestone mengajar yang sudah lama, 20 tahun ya Ibu ya, 20 tahun, dan juga semangat belajarnya masih tinggi untuk update profesionalisme sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang lifelong learner gitu. Guru tetapi sebagai seorang pembelajar, lifelong learner itu pembelajar, selalu belajar gitu Bu, belajar akhir hayat gitu ya. Selalu belajar seperti itu. Dan saya pribadi sangat mengapresiasi Ibu ya, ini menginspirasi sekali. Intinya bahwa kita sebagai guru tidak berhenti belajar ya Bu Faidah ya, tidak berhenti belajar, tetap update, dan juga dengan harapan nanti apa yang kita lakukan itu memberikan dampak baik untuk siswa-siswa kita, untuk mempersiapkan mereka di dunia nyata begitu, ketika mereka dituntut untuk mempunyai banyak kemampuan atau kompetensi dan literasi termasuk literasi digital. Baik, terima kasih. Saya apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf dalam membantu, dalam membimbing atau dalam membimbing. Jadi agak nervous ini Bu, mau selesai dalam mimpin atau membantu Ibu untuk sharing ini. Terima kasih ya dari saya. Matur suwun Ibu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And cut. Aduh, saya kok belibet tadi Bu. Mau diulangi lagi Bu? Yang akhirnya ya? Iya. Yang akhir ya? Yeah. Oh, saya kok kayaknya belibet tadi ya. Di bagian mana ya? Ngulanginya ya? Memimpin itu. Podcast 2 and action. Terima kasih sekali Bu Faidah sudah berkenan hadir. Terima kasih sharingnya. Saya belajar banyak dari Ibu hari ini, dan apabila saya ada yang kurang berkenan Ibu, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk apa yang sudah kita diskusikan hari ini, apa yang di-sharingkan oleh Bu Faidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.